Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ke-28 Allah masih memberikan kita kekuatan, kesempatan saat banyak di antara kita sudah mulai menghilang, sudah pindah tempat, tidak hilang, aduh cuma pindah tempat. Alhamdulillah. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang sahabat sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi meninggal, sahabat ini yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari melanjutkan dakwah Nabi. Beliau berjuang dakwah ke sana dan kemari, berjihad sampai kemudian waktu demi waktu berlalu, umurnya makin tua, dan saat itu umur beliau menjelang 100 tahun. Setelah menjelang 100 tahun, beliau pun tidak lagi berkeliling berjihad apalagi berperang, melainkan fokus beribadah. Malam jarang tidur, siang berpuasa terus. Sampai-sampai kemudian anak-anak dan murid-muridnya merasa iba, kasihan tua tapi ibadahnya kok makin kenceng baik. Akhirnya anaknya ini memberanikan untuk menasihati wahai sahabat Rasulullah, duhai anakku, duhai guru kami, kenapa engkau sholat malam begitu banyak? Tidakkah kasihan dengan tubuhmu yang sudah tidak muda lagi? Istirahatlah, jangan dimaksudnya. Karena beliau malam terus menangis, sholat, siangnya puasa. Sehingga anak-anaknya minta beliau agar beliau itu jangan terlalu maksa, sholat biasa baik. Akhirnya beliau menjawab dengan jawaban yang kami kira layak untuk direnungi. Kata beliau, "Nak, duhai anakku, duhai muridku, orang yang sedang mengikuti lomba pacuan kuda, kalau sudah melihat garis finish itu makin kencang. Sama kalau kita balap mobil, garis finish satu jengkok, apa yang tersisa dari gas mobil itu tidak ada lagi, habis. Maksudnya umur bapak ini sudah tidak lama lagi, garis finishnya sudah kelihatan, sisa hidup lebih sedikit daripada yang berlalu, sehingga apa yang tersisa dari umur ini ingin ku persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku ibadah makin kencang. Sama kan Ramadan ini garis finishnya lagi, kalau tidak Jumat ya Sabtu. Artinya apa? Seharusnya semakin mendekati akhir dari Ramadan, seharusnya kita itu makin kencang beribadah, makin bertambah. Yang tadinya mungkin baca Quran setengah juz menjadi 1 juz, yang tadinya 1 juz mungkin bisa menambah lagi menjadi 2 juz, yang tadinya salat malamnya hanya 2 rakaat dia tambah menjadi 4, yang tadinya banyak ngobrol yang sia-sia dia pakai itu untuk berzikir, yang tadinya tidak memberikan bukaan puasa dia ikut memberikan bukaan puasa, yang tadinya tidak iktikaf dia iktikaf. Mengapa? Garis finish Ramadan sudah mulai kelihatan, siogianya kita makin kencang untuk mempersembahkan apa yang kita punya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita membayangkan ini bisa jadi Ramadan terakhir tuh, kita tidak pernah tahu. Kalau baru tahun depan sudah tidak berjumpa lagi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan
ta'ala. Lalu Pak Ustaz, apa yang harus kami lakukan di sisa-sisa hari ini? Tadi selain menambah jumlah ibadah kita, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang ku harus baca di hari-hari akhir Ramadan ini? Beliau berpesan, bacalah Allahumma innaka afuwwun Karim tuhibbul afwa Papuan fa'fu anni kalau sendirian, fa'fu anna kalau berjamaah. Allahumma innaka, duhai Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha memberi maaf, tuhibbul afwa, mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Minta maaf karena dalam 1 tahun yang lalu mungkin banyak khilafnya, banyak lalai, sehingga keluar dari bulan Ramadan kayaumin waladathu ummuh, keluar bagaikan hari keluarnya seorang bayi dari rahim ibu, bersih. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu baik untuk singkatnya. Mari kita tingkatkan ibadah kita, jangan kendor, jangan ambil kendor. Yang mudik pun di jalan jangan lupa pegang tasbihnya sembari nyetir, baca puji Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik kita di Ramadan ini semuanya berlipat ganda. Yang sunnah menjadi wajib. Iya Pak, yang sunnah itu pahalanya bukan hukumnya. Hukumnya tetap sunnah, tapi pahalanya bernilai wajib. Bapak Qobliyah tadi, Qobliyah Isya itu sunnah hukumnya, tapi pahalanya dicatat malaikat. Bapak masuk masjid pakai kaki kanan itu sunnah, tapi nilainya wajib di sisi Allah. Kaki keluar dari masjid pakai kaki kiri sunnah, itu pun akan bernilai wajib di sisi Allah. Makan bismillah sunnah, tapi nilainya wajib di sisi Allah. Itulah luar biasanya Ramadan, menjadikan yang sunnah-sunnah bernilai pahala wajib di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, itu saja. Maaf, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud.